Oke, sekarang kita akan lanjut ke template formula yang ketujuh ya. Nah, yang ketujuh ini adalah kenapa pancing dan juga wajib beli. Oke, jadi dari rumusan skrip ini sebenarnya berfokus pada gimana caranya membuat penonton kita itu merasa harus beli produk kita. Terus tujuannya sebenarnya adalah memberikan alasan yang jelas kenapa dia harus segera membeli. Teknik ini mengacu pada soft selling di mana secara tidak langsung kita menggiring opini penonton kita sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, ini kita harus memberikan sesuatu yang relate dengan penonton kita. Penonton kita tuh merasa, oh iya ya, seperti ini, terus selanjutnya kita harus ngapain? Ya, ini harus kalian latih agar teman-teman bisa dapat banyak gambaran. Ya, oke. Langsung aja ya, kita akan bahas poin per poinnya. Di sini ada rumus pertama yaitu kenapa, ya. Terus kemudian ada pancing, dan juga ada wajib beli. Seperti biasa, warna hitam, warna merah, dan warna biru. Oke, yang pertama, kenapa? Ya, jelaskan kenapa penonton harus memperhatikan produk yang akan kita bahas, atau video atau topik yang akan kita bahas, yang masih berhubungan dengan apa yang mereka alami. Lalu yang kedua, pancing. Ya, berikan pemaparan yang mengarahkan orang itu untuk berpikir, kayaknya produk ini solusi banget deh buat saya. Atau mungkin kalau misalnya kalian nggak kontennya bukan jualan, kalian harus bikin orang itu berpikir, kayaknya video ini atau topik ini bermanfaat deh untuk saya save, untuk saya share dan lain sebagainya, ya. Terus kemudian di sini ada wajib beli. Nah, ini ya memang khusus untuk orang-orang yang jualan atau affiliate ya. Tapi wajib beli ini bisa kalian implementasikan untuk video biasa sebagai call to action-nya, ya. Contoh, langsung arahkan penonton untuk beli produk itu dengan menjelaskan berbagai keunggulannya. Nah, ini maksudnya yang wajib beli gitu ya. Oke, ini langsung aja ya kita contoh ya biar teman-teman ada gambaran. Kita masuk ke rumusan yang pertama yaitu kenapa. Perhatikan yang warna hitam di sini. Jas hujanmu yang mahal itu nggak mungkin bisa setebal ini. Dan dilipat kayak gimana pun tetap aman, nggak gampang lecek, nggak gampang lecet. Nah, intinya seperti itu. Karena ada tipe jas hujan seperti itu ya sekarang ya. Mau dilipat kayak gimana, begitu dijembrengin itu udah halus. Nah, itu salah satu contoh juga. Nah, di sini untuk bagian pancingnya, teman-teman coba deh. Teman-teman perhatikan. Pasti pernah kan kalian alamin ribetnya abis pakai jas hujan dan harus dilipat, tapi bikin lecek dan juga gampang rusak gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk statement pertama dan kedua ini saling berhubungan juga, hampir mirip seperti template yang ke sebelumnya. Tapi gimana caranya? Kalau yang sebelumnya yang di template atau formula yang nomor 6 itu kita fitur dan keunggulan saling berhubungan. Kalau di sini ini adalah kita memaparkan sebuah alasan kenapa penonton harus nonton. Dan dipadukan dengan pancing ini adalah membuat mereka itu berpikir, membuat mereka itu bukan mengungkap ya, istilahnya kayak semacam mengingat lagi memori mereka yang mempunyai problem yang sama. Tuh ya, contoh, pasti kalian pernah alamin kan ribetnya abis pakai jas hujan dan harus dilipat tapi bikin lecek dan rusak. Ya, seperti yang di awal nih, jas hujanmu yang mahal itu nggak mungkin bisa setebal ini. Dan dilipat kayak gimana pun tetap aman. Nah, itu adalah salah satu hal ya teman-teman ya. Jadi, ketika kalian udah mention jas hujanmu yang mahal itu nggak mungkin bisa setebal ini. Gitu ya. Nggak mungkin bisa setebal ini. Itu kan memicu mereka itu untuk terus menonton videonya sampai akhir. Karena mempertanyakan nih. Ini adalah mempertanyakan bahwa emang iya ya punya saya beda dengan dia atau punya dia lebih bagus dari punya saya. Lalu ditambahilah ya dengan memancing memberikan mereka itu semacam kayak sugesti untuk merasakan kembali, untuk memikirkan kembali ribetnya mereka menggunakan jas hujan yang mereka miliki. Nah, mungkin kalian akan muncul pertanyaan, lah gimana bang kalau misalnya mereka-mereka ini sudah punya jas hujan yang lebih bagus daripada produk yang kita jual? Ya berarti memang itu bukan target audiens kalian. Tapi ya kita harus tahu sih produk kita. Seperti itu ya. Ini hanya contoh aja implementasinya, teman-teman bisa kembangkan lebih luas lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke wajib beli ya. Kita langsung arahkan penonton. Jas hujan saya nih, lihat deh, dilipat kayak gimana pun masih aman. Masih aman dan cepat untuk dilipat ya. Terus kemudian kalau kalian mau beli juga ada di keranjang di bawah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang warna merah ini adalah memicu ya. Memicu orang untuk mengingat kembali permasalahan dia yang
Pertama, yang warna hitam, reason ya. Kenapa? Kenapanya ini adalah sesuatu yang membuat mereka mau nonton video kalian sampai akhir. Ya, ini adalah formula dan konsep berpikir, kerangka berpikir. Jadi kalian jangan plek-ketiplek dengan contoh yang ada di sini, tapi teman-teman coba digali, dilatih ide dan pemikiran teman-teman untuk ke arah ke sini, ya. Oke? Nah, jadi ini adalah wajib belinya seperti ini. Oke, kita akan masuk ke contoh yang kedua. Ya, semoga nggak pusing ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang nggak dipahami, tonton aja video ini 2 kali 3 kali, insya Allah teman-teman akan memahami. Ya, sambil berpikir kritis, kira-kira dengan produk yang ada di depan kalian, bisa nggak kita masukkan ke formula rumus konten atau rumus skrip seperti ini? Insya Allah pasti bisa. Ya, harus dilatih, pikiran kita harus dilatih. Teman-teman ingat nggak sih Bang Komeng ya, komedian, itu cara berlatih dia agar bisa celutukan-celutukannya itu lucu adalah yaitu melihat sebuah benda, lalu dia langsung mengeksplor pikirannya, mencari ide, itu untuk latihan dia setiap hari sehingga ya otaknya, instingnya udah otomatis jalan. Nah inilah yang saya harapkan ke teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi untuk contoh yang kedua. Pasanganmu nggak akan nemu kemeja secakep ini. Nggak gampang lecek dan bisa melar. Ini adalah contoh produk kemeja gitu ya, yang kemejanya itu nggak gampang lecek, dan ya bahannya itu elastis dan melar gitu ya. Jadi kunci kata-katanya di sini adalah pasanganmu nggak akan nemu gitu ya. Sebenarnya kuncinya adalah di sini, pasanganmu nggak akan nemu. Ini adalah alasan yang membuat orang-orang itu penasaran dan mau nonton video ini dan mau tahu apa sih selanjutnya. Ya, ini adalah ciri khas konten soft selling teman-teman. Oke? Seperti yang saya bilang di sini, mengacu pada soft selling ya. Terus kemudian di sini pancingnya apa? Pancingannya apa? Coba bandingkan dengan kemeja yang kamu punya deh. Dilecekin kayak gini bisa balik ke kondisi normal nggak? Nah kayak gitu ya. Jadi orang akan berpikiran, ini akan menggait audiens-audiens yang pernah merasakan punya baju, tapi habis dipakai buat banyak aktivitas, dipakai buat tidur, kena lecek-lecek gitu ya, kena teken-teken, mungkin keteken jaket dan lain sebagainya. Itu lecek dan nggak bisa dibalik ke normal ya. Nah ini memancing kembali lagi, memancing para audiens kita untuk apa ya, memorize, untuk kembali mengingat momen-momen ketika dia mempunyai masalah seperti itu. Jadi ini kita kayak bermain dengan psikologi. Sekali lagi permasalahan konten adalah permainan psikologi teman-teman. Oke? Nah lalu kalian bisa untuk formula wajib belinya, untuk rumus wajib belinya, teman-teman bisa lihat yang warna biru. Kamu bisa pakai kemeja ini tanpa pusing takut lecek lagi. Karena memang keunggulan dari produk itu seperti itu. Nah ya, nggak cuman ini aja ya. Nanti kalian tinggal lanjutkan kelebihan-kelebihan produknya dan bisa call to action. Kasih call to action deh, kasih keranjang di bawah dan lain sebagainya. Itu penting banget karena itu untuk mengingatkan orang agar ngecek keranjang di bawah. Untuk konten jualan, ya, untuk konten afiliasi. Ya, sekali lagi kalian pahami ya untuk urut-urutannya. Kenapa pancing beli ya? Yaitu kenapanya adalah menjelaskan ibaratnya kenapa sih orang mau nonton video kita, harus kita masukkan kata-kata seperti apa di depan biar mereka ya nonton video kita sampai akhir ya teman-teman ya. Jadi ini harus berkaitan juga dengan yang warna merah yaitu pancing tadi gitu ya. Sesuatu yang membuat mereka itu berpikir, mengingat kembali situasi-situasi sebelumnya yang membuat mereka itu mempunyai masalah dari situ. Nah selanjutnya yang ketiga adalah wajib beli ya, arahkan gimana caranya biar mereka itu tertarik untuk membeli seperti itu ya. Nih, kamu bisa pakai kemeja ini tanpa pusing takut lecek lagi. Kamu bisa pakai kemeja ini itu kan secara soft selling aja ya. Ayolah beli aja kemeja ini. Modelnya seperti itu. Ini bisa diimplementasikan ke banyak hal ya teman-teman ya. Intinya kuncinya adalah di 2 hal ya. Yang pertama dan yang kedua. Ini yang harus benar-benar teman-teman pikirkan. Untuk wajib belinya ini sebenarnya gampang banget ya. Karena ya kita kayak semacam yang ngasih tahu aja. Ya ini loh. Pakai ginian aja loh, ini bisa jadi solusimu gitu ya. Oke, kita akan lanjut di formula script yang ke selanjutnya.